Selamat pagi Bu Bekti dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elizabeth Elvina Viani dengan NIM H04222034. Di sini saya akan menjawab terkait analisis konflik antar petani sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Organisasi. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menyampaikan studi kasus 2 terkait konflik antar kelompok. Latar belakangnya, di sebuah organisasi pertanian melibatkan berbagai kelompok petani, terjadi konflik antara kelompok tani yang memiliki cara berbeda dalam mengelola lahan pertanian. Satu kelompok menggunakan pertanian organik, sementara kelompok lain menggunakan metode pertanian konvensional. Ketegangan ini mengganggu komunikasi dan kolaborasi antar kelompok serta mempengaruhi produktivitas secara keseluruhan. Masalahnya yang pertama, konflik yang timbul mempengaruhi hubungan antar petani dengan organisasi. Yang kedua, komunikasi antar kelompok menjadi terhambat dan tidak efektif. Yang ketiga, pengelolaan organisasi terganggu karena kurangnya pemahaman terhadap pendekatan yang diambil oleh masing-masing kelompok. Yang pertama adalah analisis komunikasi. Nah, masalah komunikasi yang terjadi antar kelompok petani yang menggunakan pertanian organik dan pertanian konvensional dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perbedaan pandangan atau persepsi. Setiap kelompok memiliki keyakinan dan nilai yang berbeda terkait cara bertani. Kelompok organik mungkin percaya bahwa metode mereka lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sedangkan kelompok konvensional mungkin lebih fokus pada hasil yang cepat dan efisien. Perbedaan ini menciptakan kesenjangan dalam komunikasi di masing-masing kelompok karena merasa tidak dipahami oleh satu sama yang lain. Yang kedua, terjadinya stereotip dan stigma. Masing-masing kelompok mungkin memiliki pandangan negatif terhadap pendekatan yang diambil oleh kelompok lain. Misalnya, pertanian organik mungkin menganggap bahwa pertanian konvensional sebagai merusak lingkungan, sedangkan pertanian konvensional mungkin melihat petani organik sebagai hal yang tidak realistis dalam pendekatan mereka. Yang ketiga, kurangnya komunikasi dan diskusi. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dapat menyebabkan ketegangan. Jika tidak ada forum atau ruang untuk berdiskusi, masalah ini akan terus berlanjut tanpa penyelesaian. Yang terakhir, ada informasi yang tidak akurat. Misinformasi atau kurangnya informasi terhadap metode pertanian antar kelompok tani dapat menyebabkan kesalahpahaman. Misalnya, petani konvensional mungkin tidak memahami manfaat pertanian organik, begitupun sebaliknya dengan petani konvensional. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana komunikasi organisasi dapat digunakan untuk mengurangi ketegangan antar kelompok dan mencapai pemahaman bersama? Komunikasi organisasi memainkan peran penting dalam mengurangi ketegangan antar kelompok petani dan mencapai pemahaman bersama. Berikut adalah beberapa cara di mana komunikasi organisasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama ada membangun saluran komunikasi yang terbuka. Dengan membuat forum diskusi yang rutin untuk mengadakan pertemuan rutin di mana kedua kelompok dapat berbagi pandangan, pengalaman, dan tantangan yang mereka hadapi. Hal ini menciptakan ruang terbuka untuk dialog dan memungkinkan anggota mendengarkan persepsi satu sama lain. Menggunakan platform komunikasi digital seperti grup WhatsApp, forum online, dan aplikasi yang lain dapat menunjang komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Hal ini memungkinkan anggota untuk berbagi komunikasi dan bertanya secara langsung tanpa harus menunggu pertemuan tatap muka. Yang kedua, melakukan edukasi dan pelatihan. Mengadakan sesi pelatihan yang menjelaskan metode pertanian organik dan konvensional termasuk manfaat, tantangan, dan dari masing-masing. Edukasi ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dari stigma yang mungkin ada di antara kedua kelompok organik dan konvensional. Melakukan kunjungan lapang untuk
organisir kunjungan ke lahan pertanian dari kedua kelompok. Hal ini memberikan kesempatan bagi petani untuk melihat secara langsung praktik yang diterapkan oleh kelompok konvensional dan kelompok organik dalam memahami pendekatan mereka. Yang ketiga, bisa melakukan kolaborasi atau kerjasama antar kelompok satu dengan yang kelompok lain dengan mengembangkan proyek kolaboratif atau kegiatan yang melibatkan kedua kelompok itu, seperti penelitian tentang metode dampak yang berbeda terhadap hasil panen. Proyek ini dapat menciptakan rasa kepemilikan bersama dan meningkatkan interaksi antar kelompok. Soal yang ketiga, rancang sebuah strategi komunikasi yang mendorong kolaborasi dan meningkatkan saling pengertian antara kelompok petani. Berikut adalah strategi komunikasi yang dirancang untuk mendorong kolaborasi dan meningkatkan pengertian antar kelompok petani yang menggunakan metode pertanian organik dan konvensional. Yang pertama, bisa menyusun rencana komunikasi terpadu dengan meningkatkan pemahaman tentang metode pertanian masing-masing antara petani konvensional dan petani organik, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan menciptakan kolaboratif yang lebih produktif. Hal ini bisa dilakukan dengan mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam komunikasi tersebut, termasuk antara kedua kelompok, pemimpin organisasi, dan pihak yang relevan, seperti ahli pertanian atau fasilitator. Yang kedua, mengadakan forum diskusi rutin. Mengadakan pertemuan bulanan yang melibatkan dua kelompok untuk mendiskusikan isu-isu yang mereka hadapi, seperti berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama. Pertemuan ini dapat dilakukan secara tatap muka ataupun dengan virtual ataupun online. Selama pertemuan, harus menyediakan sesi tanya jawab di mana setiap anggota mengajukan pertanyaan tentang metode pertanian yang berbeda antara organik dan konvensional. Hal ini dapat mengurangi kesalahpahaman antar kedua kelompok. Yang ketiga, bisa melakukan pelatihan dan edukasi bersama, seperti mengadakan workshop ataupun kegiatan lainnya yang melibatkan kedua kelompok untuk saling belajar tentang teknik pertanian masing-masing. Misalnya, pertanian organik dapat mengajarkan tentang manfaat dan teknik pertanian organik, sementara pertanian konvensional dapat berbagi praktik terbaik dalam melakukan pertanian konvensional. Organisir kunjungan lapang juga termasuk dalam pelatihan dan edukasi, dikarenakan dari kedua kelompok ini harus melibatkan kesempatan bagi petani untuk melatih langsung praktik yang diterapkan oleh kedua kelompok dan memahami pendekatan mereka. Yang selanjutnya, bisa melakukan kolaborasi ataupun melakukan kegiatan secara bersama yang melibatkan kedua kelompok untuk membandingkan hasil dari metode pertanian organik dan konvensional. Hal ini dapat menciptakan rasa kepemilikan bersama dan meningkatkan interaksi antar kelompok. Kegiatan sosial tersebut bisa diadakan seperti festival panen ataupun acara komunitas yang melibatkan semua anggota organisasi. Soal selanjutnya ada evaluasi pentingnya peran fasilitator atau mediator dalam menyelesaikan konflik dengan pendekatan komunikasi yang efektif. Peran fasilitator atau mediator sangat penting dalam menyelesaikan konflik antara kelompok petani yang menggunakan metode pertanian organik dan metode pertanian konvensional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa peran ini sangat krusial dan dalam konteks komunikasi yang efektif. Yang pertama, fasilitator atau mediator sebagai pihak ketiga yang netral, yang tidak terlibat dalam konflik tersebut. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat situasi ataupun kondisi dari sudut pandang yang objektif tanpa terpengaruh oleh satu kelompok atau kepentingan pribadi dari salah satu kelompok. Dengan adanya mediator, kedua kelompok tersebut merasa lebih aman
untuk menyampaikan pandangan dan kekhawatiran mereka tanpa takut dihakimi atau disalahpahami. Hal ini dapat membantu menciptakan suasana yang lebih terbuka dan kondusif. Yang kedua, bisa mendorong komunikasi yang efektif. Mediator dapat membantu mengatur, memfasilitasi diskusi antar kedua kelompok dan memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan untuk berbicara dan didengar. Hal ini penting untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan dialog atau komunikasi yang lebih produktif. Mediator dapat membantu menjelaskan dan merangkum poin-poin yang disampaikan oleh masing-masing kelompok sehingga mengurangi kemungkinan kesalahpahaman. Mereka dapat mengidentifikasi dan menyoroti kesamaan serta perbedaan antara kedua pendekatan yang dapat membantu membangun pemahaman. Yang ketiga, ada membangun kepercayaan terhadap fasilitator dan mediator. Mediator menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana anggota dari kelompok organik dan kelompok konvensional merasa aman untuk berbagi pandangan dan kekhawatiran mereka. Kepercayaan ini sangat penting untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih terbuka dan jujur. Dengan memfasilitasi diskusi yang mendalam, mediator dapat membantu anggota kelompok untuk memahami persepsi satu sama lain, yang pada gilirannya dapat membangun empati dan mengurangi ketegangan antara kelompok konvensional dan kelompok organik. Selanjutnya, fasilitator dan mediator itu dapat mencari solusi yang sama secara bersama-sama. Mediator dapat membantu kedua kelompok organik dan konvensional untuk berfokus pada pencarian solusi yang saling menguntungkan daripada terjebak dalam perdebatan tentang siapa yang benar atau salah. Mereka dapat membantu dan memandu diskusi menuju hasil yang lebih baik dan saling sepakat. Mediator dapat membantu merumuskan kesempatan atau komitmen bersama yang mencakup prinsip-prinsip kolaborasi dan saling menghormati. Kegiatan ini dapat menjadi panduan bagi interaksi di masa depan dan membantu mencegah konflik yang serupa. Yang terakhir, ada melakukan evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh mediator ataupun fasilitator. Mediator dapat membantu memantau kemajuan dalam implementasi kesepakatan yang terjadi antara kelompok organik dan kelompok konvensional yang telah dicapai dengan memastikan bahwa kelompok tersebut tetap berkomitmen untuk saling bekerja sama. Hal ini dapat menjaga hubungan baik di masa depan dan masa lain untuk mereka saling percaya. Mediator juga dapat memfasilitasi proses umpan balik yang berkelanjutan di mana anggota kelompok dapat memberikan masukan tentang bagaimana kolaborasi berjalan dan apa yang perlu diperbaiki. Hal ini dapat membantu menciptakan budaya komunikasi yang positif dan saling percaya. Dengan perannya fasilitator atau mediator yang efektif, konflik antar kelompok petani dapat dikelola dengan lebih baik, meningkatkan komunikasi dan menciptakan pemahaman yang lebih dalam tantangan pendekatan masing-masing. Hal ini tidak hanya membantu menyelesaikan masalah ataupun konflik yang ada, tetapi juga membangun fondasi untuk lebih kolaboratif dan saling kerjasama yang lebih baik di masa depan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan organisasi pertanian secara keseluruhan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.